Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sinta Kevin Florentianturi dengan nomor induk mahasiswa 42035300011 dari Prodi Matematika Nondik 2020B Universitas Negeri Medan. Kita masuk pada praktikum yang kelima dalam mata kuliah praktikum statistika. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum statistika, yaitu Bapak Sudianto Malunulang, Magister Sains, dan juga kakak asisten laboratorium, yaitu Bang Novan Setiadi Tindaun dan juga Kak Ratna Ardhitasari. Kita masuk pada praktikum yang kelima dengan materi tabulasi silang atau bisa dibilang cross step. Cross step ini adalah sebuah cara untuk mengelompokkan data pada tabel yang berasal dari baris dan kemudian membuat jumlahnya. Analisis tabulasi silang atau cross step merupakan metode analisis yang paling sederhana, tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Cross step ini merupakan salah satu analisis data kualitatif yang berskala nominal dan digunakan untuk menampilkan tabulasi silang atau tabel kontingensi yang menunjukkan suatu distribusi bersama, deskripsi statistik bivariat, dan pengujian terhadap dua variabel atau lebih, terutama variabel dalam bentuk kategori. Tabulasi silang dapat memberikan masukan atau pandangan mengenai sifat hubungan karena penambahan satu atau lebih variabel pada analisis kualifikasi silang dua arah adalah sama dengan mempertahankan masing-masing variabel tetap konstan. Tabulasi silang dapat digunakan jika yang pertama, salah satu variabel bersifat kualitatif dan lainnya kuantitatif, dan yang kedua, yaitu kedua variabel berupa variabel kualitatif. Sisi atau kolom sebelah kiri dan baris atas menyatakan kelas atau kedua variabel yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil pengolahan data pada tabulasi silang. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, apakah tingkat asosiasi antar variabel yang diukur tersebut signifikan atau tidak, dan yang kedua, seberapa kuat tingkat asosiasi antar variabel yang diukur tersebut. Kegunaan variabel pada tabulasi silang. Variabel-variabel yang dipaparkan dalam suatu tabel tabulasi silang berguna untuk yang pertama, menganalisis hubungan-hubungan antar variabel yang terjadi, yang kedua, melihat bagaimana kedua atau beberapa variabel berhubungan, yang ketiga, mengatur data untuk keperluan analisis statistik, yang keempat, untuk mengadakan kontrol terhadap variabel tertentu sehingga dapat dianalisis tentang ada tidaknya hubungan palsu. Dan yang kelima, yaitu untuk mengecek apakah terdapat kesalahan-kesalahan dalam kode ataupun jawaban dari daftar pertanyaan atau kuesioner. Beberapa metode uji pada tabulasi silang atau cross step. Yang pertama ada uji chi-square. Berikut adalah rumus umumnya. Uji chi-square ini digunakan untuk yang pertama mendapatkan adanya hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal atau uji independen antara dua variabel. Yang kedua, kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya yang dinyatakan dengan lambang C, singkatan dari coefficient of contingency. Yang ketiga, menaksir simpangan baku. Lalu yang keempat, menguji homogenitas. Yang kelima, menguji proporsi untuk data multinom. Yang keenam, menguji kesesuaian antara data hasil pengamatan dengan model distribusi dari mata data itu diduga diambil.
Lalu yang terakhir, menguji model distribusi normal berdasarkan data hasil pengamatan. Lalu yang kedua ada uji directional measures. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kesetaraan antara hubungan variabel. Yang ketiga ada uji statistik measures. Uji ini juga bertujuan mengetahui hubungan setara berdasarkan chi-square. Yang keempat ada uji kontingensi statistik, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui koefisien kontingensi korelasi antara dua variabel. Lalu yang kelima ada uji lambda. Uji lambda ini berfungsi untuk melihat seberapa besar kemampuan suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Yang keenam ada uji P and Chambers-V, di mana uji ini untuk menghitung koefisien P dan varian Kramer. Lalu yang terakhir ada uji Goodman-Kruskal, di mana uji ini digunakan untuk membandingkan probabilitas error dari dua situasi. Manfaat dari tabulasi silang atau cross-step. Yang pertama itu membantu menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan penentuan hubungan antara variabel atau faktor yang diperoleh dari data kualitatif setelah melalui uji statistik. Manfaat kedua yaitu menentukan besarnya derajat asosiasi atau hubungan kuat atau lemah. Lalu manfaat yang ketiga adalah dapat menentukan variabel dependen atau terikat dan variabel independen bebas dari dua variabel yang dianalisis. Di sini saya akan mempraktekkan materi cross-step ini pada program SPSS. Di sini saya sudah masuk pada program SPSS. Di sini juga saya sudah menyiapkan data untuk praktikum kali ini. Di sini juga sudah ada variabel pekerjaan, pendidikan, dan juga gender. Lalu langsung saja yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistic, lalu kita klik cross step. Nah, untuk bagian variabel gender kita masukkan pada tabel row, dan untuk pekerjaan kita masuk pada tabel kolom. Setelah itu kita klik statistik, lalu kita klik chi-square, di mana chi-square ini digunakan untuk melihat hubungan antar dua variabel pada data yang akan kita buat. Lalu kita klik continue, lalu kita klik cells-nya. Di sini kita klik observe, di mana kon ini untuk melihat frekuensi data sebenarnya. Lalu untuk presentasinya kita klik row, kolom, dan total, di mana kita akan melihat presentasi dari ketiga ini. Lalu kita klik continue. Untuk formatnya juga kita klik ascending, di mana ini menunjukkan penempatan nama variabel pada baris apakah naik atau turun. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Di sini sudah keluar hasil dari output ini dan juga tabel-tabelnya. Untuk yang case processing summary ini ada 25 data yang diproses, dan di sini tidak missing, sehingga tingkat data yang valid itu 100%. Lalu kita lihat tes chi-square-nya, dimana tes chi-square ini kita untuk mengetes hubungan antara kedua variabel. Di
sini juga di mana gender pria yang bekerja sebagai karyawan itu ada 8 orang. Begitu juga dengan PNS ada 3 orang. Dan juga wira swasta ada 2 orang. Gender pria yang bekerja pada data ini ada 13 orang dan juga wanita ada 12 orang. Dan di sini yang Ciswer tadi ini tidak ada hubungan baris dan kolong antar pekerja dan konsumen. Di dalam tabel Ciswer ini tidak ada hubungan baris dan kolong antara pekerjaan dan gender pada data tersebut. Kesimpulan yang diambil dari pengujian kali ini, pada ke-25 data yang ada itu semua valid dan dalam data gender dan pekerjaan tidak ada hubungan yang digunakan dalam uji Chi-square. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Semoga pemaparan praktikum kali ini bisa dipelajari dan dipahami. Terima kasih.